Karena Tuhanlah pemberi visi, kita sebagai alat, jadi Tuhanlah inisiatornya. Lalu saat Tuhan inisiator, berarti ya kita harus selalu connect dengan Tuhan agar kita tidak melenceng dari kehendak-kehendaknya. Saya setiap kali saya membawakan seminar kepada hamba-hamba Tuhan, seperti yang waktu itu seminar di Bangka ya, saya dulu itu keliling Indonesia untuk seminar hamba-hamba Tuhan. Nah, salah satunya ngomong tentang visi ini, selalu saya ngomong begini, darah dan daging itu tidak bisa menentukan atau tercakup dalam visi ini. Dia tidak boleh mempengaruhi visi ini. Bahkan sekecil benang dan peniti pun itu ditentukan oleh Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali, puji Tuhan. Setelah 1 minggu kita off ya. Bagaimana di dalam hari-hari Bapak Ibu sekalian, saya yakin semuanya mulai praktek. Nah, seperti jikalau pagi hari ini tiba-tiba ada ada urgency ya. Seharusnya ini kita waspada, kita lagi belajar visi apalagi ya. Yang tiba-tiba ada urgensi seperti itu, biasanya ini salah satu pencuri visi. Kalau kita sudah dari dulu kita kan sudah punya set tanggal, hari, jam ya untuk kita pertemuan seperti ini. Nah, maka yang nyelonong biasanya jikalau tidak penting sekali adalah pencuri visi. Itu sebabnya kita harus sangat waspada dengan adanya side track pencuri visi. Biasanya itu selalu pas dengan jam pemuridan kita ya. Kok pas ada panggilan, pas jam pemuridan, pas ada ada kantau gitu kan, ada pekerjaan yang kayaknya menghasilkan uang di jam pemuridan kita. Nah, perlu diwaspadai bahwa hal-hal yang seperti inilah justru side track, pencuri visi, penghambat visi. Karena kenapa tidak di jam lain? Itu kami hadapi dengan begitu banyak murid-murid, bahkan mereka-mereka yang akan ikut IDTC, mereka itu diuji, dicobai dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi bagi murid-murid yang sudah lama, sudah nyadar, atau mereka yang punya iman, mereka bilang tidak, biar saya kehilangan. Waktu itu ada yang ada deal tender pekerjaan itu bernilai berapa ratus juta begitu. Dia tolak loh. Tapi waktu dia tolak, setelah selesai IDTC, dia bilang biar hilang juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah komit. Nah, waktu sudah komitmen, dia ikut komitmen, ikut IDTC. Pas hari pertama di IDTC, dia tiba dari luar pulau. Dia dapat tender yang lebih tinggi, 1M. Disitulah dia bilang, wow, luar biasa, Tuhan mau tunjukkan ya kepada saya. Dia bilang bahwa kalau saya ini tetap pegang, saya punya komitmen, Tuhan memberkati saya itu lebih. Tuhan itu bisa menunjukkan gitu kepada kita bahwa dia sanggup memberkati lebih jikalau kita berpegang gitu ya. Dan banyak kesaksian-kesaksian lain yang menolong kita bahwa saat kita komitmen, maka Tuhan akan menolong dan berkati dan lebih-lebih lagi. Nah, itu sebabnya saya minta Bapak Ibu sekalian waspada, mewaspadai pencuri-pencuri visi
ya sidetrack. Saya ingat sekali, saya pernah cerita itu di Bangka waktu KKR. Waktu itu saya ini bukan di KKR-nya, jadi salah satu kisahnya ya tentang Joy anjing saya. Pada waktu itu saya mau ngajar kelas pagi jam 9. Nah, saya jam 8 sudah siap, saya mau berangkat. Tiba-tiba Joy ini jatuh dari loteng. Kami kontrak waktu itu, dia jatuh dari loteng, dia kejar kucing. Nah, kemudian waktu kucingnya bisa naik ke pohon rambutan, dianya langsung jatuh ke bawah. Itu kira-kira 7 meter ya. Saya dengar teriakannya, saya kaget, saya minta anak-anak untuk lihat, staff ya. Wah, ternyata Joy-nya udah gak bisa bergerak. Waktu diangkat, dia nangisnya gitu. Wah, beberapa bilang, wah ini kakinya patah, ini ada tulang yang patah. Saya bilang, cabut itu kata-kata. Tidak ada yang akan patah, tidak ada yang patah di dalam tulang Joy. Karena tiap hari saya doain, tiap hari dia juga makan, juga selalu berdoa. Ada dalam lingkungan kami yang kami hari-hari ini kami menciptakan suasana surga, jadi nggak boleh cabut. Wah, waktu lihat dia ngos-ngosan, liur keluar, saya sebagai ibu itu nggak tega gitu. Tapi saya bilang, yuk kita sepakat semuanya, pegang tangan, kita tumpang tangan ke Joy. Setelah itu saya tinggalkan untuk pemuridan. Mau saya seperti semua orang-orang tua yang lain lah, kalau anaknya apalagi jatuh dari loteng begitu, mau saya kan nungguin, ikut bersedih, ikut nangis gitu kan ya. Tapi saya serahin sama Tuhan dan saya kelas pemuridan gitu. Setelah selesai jam 12 masih sambung lagi, ada pertemuan fasilitator waktu itu sampai jam 3. Waktu pulang saya ngeliatin Joy itu, aduh semua liurnya sini basah semua, dan saya bilang, Joy, dia nggak gerak, cuman hahaha aja gitu. Wah, lebih sedih lagi. Tapi Tuhan baik sekali. Setelah itu ada beberapa murid yang, Bu, saya punya alat itu, kalau digini-giniin, nggak tahu apa ya alat itu tuh, kalau diginiin tuh bisa, mungkin ada magnetnya gitu. Nah, dia bawalah. Lalu ada murid lagi yang toko obat, Bu, saya punya obat apa itu yang sambung tulang gitu. Sementara saya bawa ke dokter. Ke dokter itu saya perjalanan kayak 5 sampai 10 km per jam, karena kalau enggak itu bumpy sekali gini dia au gitu, karena nggak tahu apanya ya, belum tahu gitu. Tapi saya sudah sepakat tidak boleh ada yang bilang tulangnya patah, walaupun itu secara naluri manusia, secara perhitungan manusia itu kemungkinan besarnya patah gitu. Tapi saya tidak mau mempercayai hal itu, saya tidak mau memberi kesempatan untuk memikirkan hal itu. Saya bawa ke dokter, di ronsen. Waktu di ronsen kan harus gini kan, terbuka gitu ya badannya. Itu pun dia sudah nangis itu. Aduh, nggak tega. Setelah itu dokter bilang, Bu, ini gawat sekali, ini nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa kembali. Ini harus dioperasi segera di Jakarta. Dia bilang ini fatal. Oh enggak dong dok, Ibu saya kasih tahu ya. Dokternya marah. Saya bilang ya positif kan nggak apa-apa dok, saya berkata begitu. Dan itulah singkatnya ya, Joy setelah mujizat terjadi dan luar biasa jadi kesaksian. Ini anaknya ada di bawah saya dari tadi, mau ikut kelas ini kalau saya kelas. Ya, jadi itulah maksud saya pernah mengalaminya juga, saya pernah menghadapinya, dan yang begitu saya sudah bilang, kalau kita jagain anak kita yang
sakit, kita bisa tolong apa? Kalau kita mau tolong mereka-mereka yang sakit sekarang nih, urgent, kita bisa tolong apa? Tapi kita punya komitmen, saya punya komitmen untuk ngajar, dan saya bersyukur sekali bahwa saya mempercayakan kepada Tuhan, mempercayakan kepada malaikat untuk jagain Joy, dan saya bisa fokus. Walaupun nanti kalau ingat ada sihir gitu, tetapi saya nggak mau pakai pikiran dan perasaan saya. Dan ini sudah saya jalani bertahun-tahun. Hal yang tersulit seperti itu pun ya jangan dibilang bahwa kan itu kan beda Bu, itu kan anjing loh, jangan bilang begitu loh. Joy ini sudah jadi anak dan juga teman hidup sudah 10 tahun sampai sekarang ya. Iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu silakan apa yang sudah dijalani, yang terjadi, kita sharing. Saya minta Bapak Ibu sharing visinya, menjalani, mewujudkan visinya dalam 2 minggu terakhir. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Itu memang sungkan itu penghambat yang sangat besar sekali, sangat besar. Wah, kalau Ibu mau belajar ya, saya ini dulu itu sama seperti Ibu. Kalau sekarang kan nggak ada bekasnya ya. Kalau orang lihat saya nggak ada bekasnya, saya nggak ada sungkan-sungkannya gitu ya. Kalau ngomong berani sekali, dulu itu saya super sungkan. Kalau Ibu masih ada kayak ada beraninya, saya tuh sudah lembek, nggak enakan, sungkan, nggak berani, gemeteran, pokoknya komplit. Dan Tuhan itu dalam kasih-Nya, dalam kebaikannya menaruh saya di antara atau bersama dengan orang-orang yang menguasai saya. Dan itu berkali-kali, lepas dari mulut singa masuk ke lubang buaya gitu. Nah saya bingung loh, Tuhan tolong bebaskan saya dari orang-orang ini, tolong bebaskan. Tapi ternyata bukan caranya begitu. Saya yang harus membebaskan diri, saya yang harus berani, saya yang harus berani berkata tidak tanpa merasa sungkan. Karena saya berpikir begini, banyak orang yang berusaha menguasai saya, mengontrol saya tanpa sungkan, gitu. Kenapa saya kok sungkan berkata tidak? Seharusnya saya nggak sama dong. Kalau mereka juga nggak sungkan, saya juga harusnya nggak sungkan, ya. Nah, lalu ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga sudah lewat, tetapi ada ceritanya, ya, di mana banyak cowok-cowok yang demen sama saya. Waktu demen sama saya, kok saya sungkan ya nolak. Saya nggak suka sama mereka, kok sungkan nolak. Jadi masih ditemuin, masih dibasa-basiin gitu. Loh, harusnya ya udah, mereka aja juga nggak sungkan untuk dekatin saya, nggak sungkan untuk menyatakan isi hatinya kepada saya. Harusnya saya juga nggak sungkan untuk menolak. Nah, disitulah saya menyadari bahwa ya seperti itu, orang mereka bebas untuk menyatakan isi hati mereka bebas untuk bicara, saya juga harusnya bebas juga untuk bicara. Kalau mereka bebas untuk bicara, mereka kan berarti siap untuk mendengarkan yang dari orang lain juga, iya kan? Jadi disitulah akhirnya saya menghadapi banyak orang-orang yang keras terhadap saya, orang yang semena-mena, dan saya berdiri akhirnya makin kuat. Kalau sekali saja kita berkata tidak, nanti berikutnya kita akan naik lagi, kita akan lebih berani lagi gitu. Dan sampai akhirnya tahulah saya bahwa saya ini harus menghadapi banyak sekali orang, menolong pendeta-pendeta, menolong murid-murid, bahkan menolong para konglomerat. Kalau saya nggak berani
Kalau saya hanya bilang iya saja, saya nurut mereka saja, waktu saya dipakai oleh mereka, dimanfaatkan, diombang-ambingkan, maka saya tidak akan bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya akan memenuhi kebutuhan mereka saja. Begitu. Ya, jadi waktu-waktu saya akan hanya habis buat mereka-mereka. Tetapi dengan adanya visi ini nanti kita akan belajar setelah ini mengenai tujuan memiliki visi. Tujuan memiliki visi, makanya dengan kita memiliki visi itu maka kita akan menetapkan suatu tujuan, menetapkan suatu standar. Pokoknya nanti kita akan tahu kenapa kita harus memiliki visi. Nah, saya minta sharingnya dari yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang sudah didapat dan bagaimana kalau ada hal-hal yang lain, bagaimana kami dapat menolongnya. Silakan. Selain amarah manusia tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, amarah itu penghancur visi. Saya bilang bisa dibilang nomor 1 lah itu penghancur visi. Karena Musa saat dia marah, wah sudah dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya pikir Tuhan marahnya kan masih dalam taraf wajar ya, dia kesel gitu sama umat itu. Tetapi saat dia kesel sama umat itu, dia sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jadi disitulah saya sangat belajar secara khusus. Orang yang diminta untuk mengemban visi harus menamengi di dalam segala segi kehidupan, hati, mulut, tindakan, semuanya. Ya, saya mempelajari hidup Musa sedemikian rupa yang menolong saya untuk berjalan di dalam kehati-hatian, kewaspadaan yang sangat tinggi, tidak boleh terpancing dengan orang-orang ya yang ngeselin kita lah, pendeknya ya. Dengan semua sungut mereka, dengan semua komplainan mereka, jangan sampai kita terpancing. Ya, silakan dari yang lain, Bapak Ibu yang mau sharing selama 2 minggu ini apa yang didapat. Memuridkan itu bukan tujuan akhirnya. Ya, memuridkan adalah alat atau cara atau langkah untuk membuat seseorang itu menemukan tujuan hidupnya. Ya, untuk seseorang mengenal Tuhan lebih lagi sampai dia mengerti kehendak Tuhan yang terbaik, yang sempurna bagi hidupnya. Jadi kita ini di dalam memuridkan menolong orang-orang untuk melaksanakan amanat agung, melaksanakan kehendak Tuhan, memenuhi mimpi dan visi Tuhan. Itulah fungsi dari pemuridan. Jadi pemuridan adalah hanya caranya, begitu. Jadi itu adalah kerinduan yang sangat mulia bagi Bapak untuk bisa seluruh jemaat dipertemukan dengan Tuhan, untuk mereka bertemu dengan visi-visi yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Ya, berikutnya silakan Ibu Mince yang sudah siap. Iya, terima kasih, bagus sekali. Saya memikirkan bagaimana jikalau tadi seperti apa yang Ibu sampaikan, jikalau pemuridan ini masuk dalam kurikulum, lalu saya berpikir misalnya nih, karena Ibu berpikir bahwa wow, pelajaran visi ini luar biasa ya, saya mau masukkan di kurikulum pelajaran visi ini saja gitu ya, karena mungkin kekurangan waktu, kekurangan kurikulum, kekurangan space ya. Tetapi saya berpikir jikalau hanya 1-2 dicomot itu timpang, karena
mereka kalau sudah tiba-tiba diajarin tentang visi, padahal mereka karakternya, small mattersnya bolong, lalu kerendahan hatinya, lalu sifat-sifat yang lain itu belum ditolong, ya belum dikerat carang-carangnya. Itu akan sangat timpang, karena banyak yang saya lihat saat orang-orang itu sudah mencapai visinya, awal-awal mereka dengan kerendahan hati, lama-lama sombongnya bukan main, lalu mereka juga salah fokus, salah target. Mereka pikir visi itu berdiri, apalagi sekolah Alkitab seperti di tempat ibu ya, kalau sudah lihat suami ibu yang gagah luar biasa, yang sudah bisa mendirikan sekolah Alkitab, yang sudah buka gereja di mana-mana, yang menaungi hamba-hamba Tuhan, maka mereka maunya langsung seperti Pak Kenny ya, yang sudah kalau berdiri di mimbar mengaum. Nah, harapan mereka seperti itu gitu. Tapi zaman sekarang ini saya lihat anak-anak yang sekolah Alkitab atau sudah lulus STH, wah, saya lihat sombongnya bukan main, demen mimbar, maunya langsung mereka kelihatan, maunya mereka dapat gaji yang tinggi, gak mau diajar untuk kosek WC, gak mau untuk naik sepeda motor, ya maunya pokoknya yang bergengsi, maunya yang bayarannya tinggi. Kalau ada gereja yang bisa membajak mereka dengan bayaran tinggi, mereka akan pindah. Nah, jadi timpang sekali. Apalagi mereka juga mungkin nggak tahu bagaimana mereka setelah ditebus, mereka harus bagaimana ya, seperti pelajaran kita Christ likeness dan Walprit. Nah, itu akan timpang sekali. Itu sebabnya saya sarankan kepada ibu untuk jikalau diberi kurikulum, masuk dalam kurikulum itu dibimbing begitu agar lengkap, tidak hanya di sesi tertentu saja. Demikian. Ya, silakan dari yang lain. Masih adakah? Dari edisi di sekolah kita, saya sempat diskusi sama istri, karena salah satu yang Tuhan taruh di hati saya ini selain mengurus pengembalaan gereja adalah sekolah dan pelayanan sosial. Yang penting ada buat panti jompo, walaupun memang belum bisa jalan normal ya. Tapi salah satu yang Tuhan taruh sekolah kita maupun sekolah sekuler ya. Dulu selama Aleknya dan Yayasan Bangkit Bagi Bangsa itu mengadopsi banyak sekali sekolah, dan sudah jalan banyak gereja-gereja mempunyai sekolah, dan sekarang sudah berdiri masing-masing. Kami pun masih punya sekolah, tapi yang sekolah Alkitab ini belum terrealisasi. Dan kalau itu terrealisasi, saya bisa menagih istri untuk kami di sini. Kurikulumnya hanya itu aja, cukup materi edisi aja. Kalau ada tambah yang lain, tambahan ini. Nah, saya semakin terbuka untuk menyampaikan ke Ibu Minjel ini. Nah, itu satu hal yang spontan saja. Lalu mengenai apa yang saya alami selama 2 minggu ini ya, sehubungan dengan visi ini. Minggu terakhir kita pertemuan, dan salah satu yang menusuk saya itu soal bobot ya. Bahwa kita ini bisa dirasakan oleh pendengar ya, oleh orang yang melihat kita, bahkan orang bisa mencium mengenai bobot rohani kita. Orang yang punya visi itu ya mesti membawa ada auranya yang terpancar, kuasanya, karena dia membawa beban atau visi Tuhan, otoritas Tuhan ya, kerajaan Allah pasti terasa. Jadi semakin orang itu menghidupi visinya, semakin tahu dia visi, Tuhan hidupnya pasti. Nah, itu yang saya rindukan sebetulnya selama ini kan. Kita akan masuk kepada
modul kita mengenai tujuan memiliki visi ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk kita semuanya memiliki visi, karena visi memiliki tujuan-tujuan yang luar biasa yang diantaranya di sini saya catat, dan ini sudah turun-temurun sejak IDTC awal sampai ke IDTC yang ke-40 saat ini, dan terus menolong begitu banyak orang. Secara khusus pertama menolong saya sehingga saya bisa menaruhkan beberapa di antaranya, dan saya yakin nantinya akan ditolong lagi dari generasi-generasi sudah saya atau dari saudara-saudara mengenai mengapa kita harus memiliki visi, mengapa kita harus mengetahui visi kita dan berjalan di dalamnya. Pertama, tujuan memiliki visi. Visi itu menetapkan standar excellence. Ya. Saat kita memiliki visi, kita mau tidak mau harus punya standar. Ya. Kalau saya melihat apa yang saya lihat di depan saya saja ya, yang di depan saya yaitu Bapak Ibu dengan berhadapan dengan saya seperti ini. Saya melihat yang excellent saat ini hanya Pak Koncam. Pak Koncam duduk berhadapan dengan monitor yang selevel dengan mata, ya. Tetapi saya juga masih ada melihat sedikit kekurangan excellentan di sana, karena tiap kali saya melihat Pak Koncam kacamatanya kena sinar jadi putih yang satu matanya. Bapak lihat sendiri nggak? Yang lain lihat nggak? Saya lihat, Bu. Iya. Saya juga lihat, Bu, berusaha. Iya, saya menyadari. Nah, ini hanya contoh, tetapi sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya. Dari awal saya berkelas bulan lalu, 2 bulan lalu ya, saya melihat seperti itu. Nah, yang lainnya nggak standar ya, yang nyorotnya dari bawah sehingga kelihatan ceilingnya plafon. Oh iya. Nah, cobalah misalnya saya berusaha untuk mengusahakan diri saya supaya kelihatan sangat presentable, presentable ya. Nah, usahakanlah sebaik mungkin bagaimana sebelum berkelas itu untuk duduk lalu di tempat yang nyaman, penglihatan tuh enak ya. Waktu kita yang lain teman-teman melihat itu belakangnya bukan jemuran atau yang banyak pernik-perniknya mainan anak-anak sehingga sangat distracted, sangat terganggu. Nah, ini saya bicara mengenai standar excellence. Nah, ini aja baru bicara soal penglihatan yang saya lihat di depan saya ya. Belum yang lain-lain, gaya bicara, gaya mulutnya nanti bagaimana lah. Lalu belum kalau ngomong seperti tadi, saya kasih contoh cepat saja ya, Pak Ujahan kalau ngomong. Mungkin ini yang saya mau sampaikan, mungkin jadi kebanyakan mungkin padahal udah ngomong jadi nggak mungkin lagi ya, bukan hal yang dimungkinkan kita ngomong. Nah, hal seperti itu, kata-kata juga kebanyakan kata-kata yang tidak berguna, kebanyakan kemungkinan dan sebagainya, itu mengurangi standar excellence. Ya, belum excellent. Nah, bagaimana kita mengusahakan supaya excellent? Nah, saudara akan melihat, nah banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu belum excellent gitu. Apa yang mereka tampilkan itu
belum excellent. Saya pun perlu ditolong dari waktu ke waktu. Saya seringkali bertanya kepada rekan-rekan dekat saya, fakulti khususnya ya, saya ini masih relevan nggak begini? Saya pantas nggak dengan umur saya yang sudah segini? Masih pantas nggak saya pakai ini? Masih pas nggak gitu? Dan saya menerima masukan, dan saya bertanya gitu, menerima masukan. Kalau Pak Alek waktu lalu, saya siap-siap dulu ya Bu, sampai saya kuat mental. Kalau dikritik orang, saya terima nggak? Nah itu kan masih perjalanan yang panjang, dimana ya memang banyak dari kita belum bisa terima masukan, belum bisa terima kritik, karena kritik itu menyakitkan. Renovasi itu menyakitkan, apalagi reformasi. Ya, renovasi itu kan cuma diketok-ketok, ditambal, ya kurang-kurang ditambal. Tapi kalau reformasi harus reform, dibongkar semua, ya namanya reform. Form itu bentuk, re itu ulang. Jadi membentuk ulang dari dasar. Ya. Harus dibongkar kalau perlu dengan akar-akarnya dibongkar karena tidak excellent. Nah, saya menyadari tidak banyak orang menikmati dikritik, ya, tidak menikmati kritikan, dan itu memang menyakitkan kalau dikritik itu. Tapi sesungguhnya ada banyak orang-orang, atau mata kita pinjem matanya banyak orang, kita pinjem banyak otaknya orang untuk menolong kita mencapai kepada excellency. Nah, ini kami lakukan berulang kali, dan khususnya Tuhan kasih kepada saya bagaimana di IDTC dari waktu ke waktu, baik masukan dari orang lain, baik juga Tuhan kasih mata saya yang jeli dan untuk melihat kekurangan-kekurangan, dan juga banyak bantuan dari para fakulti. Mereka punya bidang-bidang yang berbeda-beda yang bisa menolong mempercantik, memperindah, memperlengkapi, dan menyempurnakan IDTC. Sampai sekarang tentunya belum sempurna. Nah, itu dibutuhkan masukan dan kritik dari banyak orang. Sebenarnya kalau kita mau kritik itu agak menyakitkan. Tapi kalau kita memandangnya dari segi kritik, ya itu menyakitkan. Tapi kalau kita memandangnya dari segi yang lain, untuk memperindah kita, menyempurnakan kita, menolong kita, maka itu akan memberi kelegaan kepada kita bahwa yes, kita ini belum sempurna, dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita dengan pengetahuan mereka yang advance gitu, yang lebih dahulu dari kita di bidang-bidang mereka yang bisa melengkapi kita. Nah, disinilah pentingnya kita tahu bahwa dengan adanya visi itu menetapkan standar excellence. Itu nanti kita sisihkan dulu. Itu baru yang pertama tadi saya sentuh. Belum standar-standar excellence yang lain, yaitu yang Tuhan mau. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kalau kita ini punya visi itu datang dari Tuhan, tentunya Tuhanlah patokan dari standar excellence itu. Kita harus nanya kepada Tuhan maunya apa. Yang saya sampaikan, bahkan jarum dan peniti pun dan kancing pun itu ditetapkan oleh Tuhan, nggak lepas dari detailnya permintaan Tuhan. Jenis kayu, ya, kayu untuk membangun bait suci Musa itu berbeda dengan kayu yang untuk membuat Bahtera Nabi Nuh. Itu pun kalau saudara lihat di sana, kayu-kayunya itu sangat berbeda. Inci itu meteran ya. 1 inci pun
itu tuh nggak boleh meleset. Itu sebabnya standar excellence ini luar biasa untuk menolong kalau kita ini sedang menjalani visi Tuhan. Kalau nggak excellence, saya tolak. Itu sebabnya saya sebenarnya banyak menyakiti banyak orang yang bekerja sama dengan saya. Karena saya tidak bisa terima yang di bawah excellence. Kadang-kadang saya harus toleransi, saking saya nggak bisa menemukan atau orang-orang ini nggak bisa diangkat ke level excellence gitu. Saya sudah, misalnya saya minta yang begini. Ini ya Bu, bukan begini, coba ulang lagi. Bahkan pagi ini sebelum saya mengajar, ada orang yang mengajukan proposal kepada saya mengenai desain. Saya bilang sudah bagus, tetapi masih terlalu biasa. Coba ulang lagi. Itu bisa nanti sampai beberapa kali. Saya nggak bisa terima yang di bawah excellence. Kalau orang lain tidak mau mengikuti ritme saya, ya sudah, saya akan bekerja sendiri begitu. Saya akan mencari dengan cara saya melakukan apa yang saya tahu itu excellent buat Tuhan. Karena apa yang saya lakukan semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk menunjang visi. Pagi hari ini juga ada yang mengajukan, Bu, bagaimana jika orang ini bekerja dengan ibu? Kalau orang ini menolong ibu untuk ini, saya bilang saya tidak bisa karena orangnya sensitif sekali. Padahal saya ini banyak nolaknya, gitu. Orangnya sensitif, nanti kalau ditolak dia pikir saya gimana. Padahal dia belum tahu. Saya bilang kalau nggak sesuai dengan ritme saya, maafkan saya nggak bisa. Nah, apalagi orang Kristen selalu itu patokannya ya mana kasihnya, katanya ini mana kebaikannya, kemurahannya, bukan soal itu. Saya malah belajar dari rekan saya yang baru saja, dia juga alumni IDTC, dia orang bisnis. Dia bilang, gimana ya, saya ini orang bisnis ya Bu, dia mau kerja dengan saya, dia tidak bisa memenuhi standar saya, ya saya langsung potong gaji atau saya langsung keluarkan. Karena apa? Di dunia bisnis katanya, kamu kerja dengan saya, kamu kan mengharapkan uang saya. Kamu kerja dengan saya mengharapkan hasil kerja kamu. Kalau kita nggak match, ya kita nggak sepakat, kita nggak ketemu, ya sudah, kamu di tempat lain aja. Pasti kamu akan menemukan orang yang tepat dengan kamu, dan saya akan cari orang lain yang tepat dengan saya. Saya bilang ya memang seharusnya begitu ya, tapi orang Kristen ini kayaknya kok sulit untuk masuk ke level itu. Kalau kita dongkrak mereka, kita bawa mereka untuk bawa ke level kita yang excellent, mereka berkata, ih sulit amat sih ini orang, ih rese amat sih, ih maunya macam-macam. Loh, padahal bukan seperti itu, gitu. Sampai saya itu bisa menolong orang untuk bekerja sampai kepada standar excellence itu sulit sekali. Saya bilang kalau saya bisa menemukan 1-2 orang aja, satu saja orang yang bisa sampai ketemu dengan ritme saya, kita bisa berpadu bersama, kita bisa lari bersama, wah itu akan luar biasa sekali gitu. Ya, jadi kalau belum ada orang yang masuk kepada standar excellence saya, ya saya akan lari sendiri. Selama ini ya ada beberapa orang yang bisa, ya ada orang yang bisa mencapai gitu. Saya bersyukur Tuhan berikan saya para fakulti, ya mereka-mereka yang juga bisa ngerti ritme kerja saya, apalagi Ibu Ata yang luar biasa, yang bisa berlari dengan saya lemparkan apa dia bisa lari gitu. Juga Pak Heri itu saya lemparkan ide saya, dia bisa lari dengan itu ya.
Pak Simon juga yang bisa dengan detailnya bisa menolong gitu ya. Lalu fakulti-fakulti lain yang bisa, walaupun masih beberapa dari mereka tentunya masih belum mencapai standar yang saya mau, tetapi mereka sudah bisa tahu sebenarnya ritme-ritme saya, walaupun awal-awalnya kalau ditegur gitu nggak seneng ya. Banyak yang masih begitu tuh, ditegur nggak seneng, ditegur mukanya berubah, ditegur menjauhi saya. Ada tuh murid-murid yang begitu tuh, yang ya sulit amat sih. Ada yang sampai juga keluar, nggak apa-apa. Di tempat lain mereka akan bertemu dengan standar-standar yang lain. Tetapi saya sejak muda saya memang ngeset standar. Dengan demikian, waktu saya tahu apa yang Tuhan mau di dalam visi yang Tuhan, ini kan bukan saya, bukan soal visi saya, ini kan visinya Tuhan. Kalau visinya Tuhan kita ini Tuhan yang sedemikian luar biasanya excellent, perbuatan-perbuatannya sangat menakjubkan dan sangat sempurna. Bagaimana mungkin kita mau menurunkan standar itu? Harusnya itu kita bisa mencapai standarnya Tuhan kalau kita punya iman, kalau kita tetap berjuang bertahan di sana. Nah, kebanyakan orang nerima, apalagi kalau udah pakai sungkan, ya sudahlah nggak apa-apa gini aja. Oh, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa. Saya bilang ulangin sampai waktunya mepet, sampai apa, ulangin terus itu saya bisa. Terus menerus saya minta sampai itu jadi sempurna gitu. Nah, ini masih satu sisi itu ya. Lalu standar excellence itu menolong kita untuk kita tidak jatuh ke level yang lebih rendah. Standar excellent itu juga akan menolong kita untuk kita tidak menerima tawaran yang ecek-ecek, asal-asalan, atau yang di luar dari kehendak Tuhan. Ini luar biasa saya jalani puluhan tahun di dalam kehidupan saya. Bahkan untuk hal-hal yang saya pakai, yang nempel di wajah saya, di tubuh saya, ini pun saya ngeset standar harus excellent. Excellent itu bukan berarti mahal, tetapi kebanyakan yang excellent adalah mahal, tapi tidak harus gitu. Excellent juga tidak harus baru, tetapi bagaimana kita bisa mengusahakannya, merawatnya seperti baru. Saya pakai baju ini indah sekali, saya rasa batik. Ini baru berapa lama? Coba Bapak Ibu tebak, ini baju batik saya. Berapa bulan lah, berapa minggu lah, berapa hari lah, gitulah, atau berapa tahun lah. Bisa tebak nggak dari kenampakan? Tebak saja, supaya saya bisa kasih ini apa? Mari kita berperkara. Ya, ada yang sudah buka mic? Silakan. Ya, karena belum pernah lihat Bu, baru
lihat ibu pakai baju ini mungkin sekitar 1 minggu lah. 1 minggu, siap. Satunya, ya yang lain? Baru beli gitu. Baru beli, iya. Kalau saya Bu, Iya. kayaknya bajunya udah lama, tapi Ibu merawatnya itu dengan baik. Itu kurang lebih saya perkirakan 3 tahunan Bu. 3 tahun. Oke. Ya, yang lain boleh dong mengajukan asumsi pendapat. Silakan yang lain. Kalau model Ibu Mac, kalau kasih pertanyaan begini, jawabannya ekstrim. Ini hampir 10 tahunan Bu. Berdasarkan pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan ya, saya sebenarnya maunya kan berdasarkan penglihatan yang ada di depan gitu, penilaian. Iya, betul. Seperti baru, apalagi baru lihat pakai. Nah, begitu saja. Jangan kalau Ibu Mac nanya gini ekstrim. Tetapi sebenarnya betul sekali. Betul sekali. Ini saya pakai di angkatan ke-7 untuk foto waktu itu. Angkatan ke-7 itu tahun 2011 toh ya. 2011 angkatannya Pak Andreas. Iya. Saya waktu itu beli karena ada pelayanan di mana itu tempatnya yang Pak Sanema mau ke sana itu. Mau pelayanan yang jemaatnya ada 1000 itu. Ya, di sana, dan saya melihat, saya diundang untuk seminar atau apa saya lupa ya, karena udah lama itu. Dan saya lihat ibu gembalanya memakai batik seperti ini. Saya bilang, beli di mana ibu? Bagus sekali. Ini itu bu, sisa ekspor gitu. Batik kan biasanya kan warna-warnanya kan nggak seperti pink cantik begini kan. Oh, boleh saya beli bu, di mana? Iya, ada di sana. Saya harus cari sampai ketemu karena saya suka yang bagus gitu ya. Kalau saya suka yang bagus, sampai ke ujung bumi saya akan cari. Nah, ini masih ada di dalam negeri, tetapi boleh dilihat barang-barang saya lihat bagus, saya akan hunting, kejar sampai ke ujung bumi. Saya akan punya segala cara untuk mendatangkan itu barang dari ujung bumi mana. Itu saya, dari kecil itu. Jadi waktu saya kecil, saya kan tiap tahun itu ditawarin gitu kan, anak-anak dibeliin, ayo beli kalian sepatunya baru, iyo pakai baru gitu ya, bajunya baru. Saya lihat di kota Solo itu nggak ada yang sesuai dengan kemauan saya. Jadi saya harus pergi ke luar kota gitu, yang saya kira lebih kotanya lebih bagus dari Solo mana ya, mungkin Semarang lah. Saya bisa ke Semarang itu cari barang gitu. Saya beli di butik-butik yang zaman itu tuh 25.000 itu baju udah mahal sekali. Itu saya itu trendsetter. Jadi saya yang ngeset tren di generasi saya gitu. Saya pakai yang terbaru, saya pakai yang, padahal saya nggak dikasih uang sama orang tua saya, tapi ada saja tuh jemaat yang nanti ngasih saya uang gitu. Nah, saya kumpulin, saya beli yang terbaik gitu. Tapi yang terbaik itu tidak harus mahal, saya bilang ya, karena ada beberapa yang nggak mahal. Ini pun baik kan nggak mahal ya, sisa ekspor nggak mahal. Tetapi saya teliti di dalam merawat barang-barang saya. Yang begini saya nggak kasih ke laundry, saya cuci sendiri, saya cuci tangan sendiri gitu. Saya nggak kasih cuci beberapa anak-anak atau staf apa. Beberapa itu yang bagus-bagus yang harus saya lihat kan ada tagnya itu dicuci dengan apa, boleh nggak air panas kira-kira berapa derajat, boleh nggak masuk ke mesin cuci, atau hanya dry clean. Kalau dry clean dia nggak bisa kena air, nggak bisa kena ini, hanya pakai kimia itu supaya dia tidak mengkerut dan sebagainya. Dan saya rawat sedemikian rupa. Nah, begitulah cara
saya itu bahkan di hal-hal yang kecil seperti itu saya menetapkan standar yang excellent. Saya tidak mau yang lebih rendah dari excellent. Ya, seadanya uang yang Tuhan percayakan kepada saya mengusahakannya semuanya untuk standar-standar yang memang saya tahu itu excellent di level saya. Walaupun ada yang bahkan mungkin tidak budget saya, tetapi karena saya tahu itu excellent, saya akan kejar. Dan saya tahu saya juga berpedoman dengan beberapa ayat, ya, seperti Yesus juga menaiki keledai yang belum pernah ditunggangin orang. Keledai itu kan alat transportasi kan, ya, itu yang baru. Tetapi ada juga kita juga bisa menerima apa adanya, ya. Kalau nggak ada restoran, ya Tuhan pun cari pohon ara di tengah jalan gitu, ya. Atau mamanya Yesus juga tidak bisa melahirkan di tempat hotel-hotel berbintang, ya, di kandang domba pun nggak apa-apa. Jadi kita harus tahu naik turunnya begitu. Maksudnya kita tidak di kampung lalu kita minta hotel bintang 5, itu lucu sekali lah. Dan saya ini bukan tipe branded, bukan. Saya tidak kejar brand, saya kejar yang excellent saja, yang bagus, yang pas. Tapi saya tidak kayak misalnya saya harus hotel bintang 5, enggak. Hotel apapun, penginapan apapun, cuman kasur gulung, saya nggak jadi masalah. Jadi harus dibedakan antara excellent dan kesombongan. Saya nggak gengsi, enggak. Saya bisa makan di warung. Saya ajak kemarin ya anak-anak, aduh lapar, kita makan di ini yuk, di apa itu lesehan, makan warungan, nggak masalah. Tapi ada saat-saatnya saya pesta, ayo pesta di hotel mulia yang satu orang 500 ribuan gitu, ayo saya ajak gitu. Jadi berbeda antara orang yang excellent dan orang yang sombong, yang gengsi, yang tinggi hati, yang arogan. Ya, jadi saya bukan tipe saya harus kejar barang branded, enggak. Bahkan hanya sedikit sekali barang branded saya, nggak jadi masalah. Saya bisa pakai tas, sepatu, apa aja yang nggak harus brand, tetapi memang saya cari yang enak, yang nyaman. Karena sejak saya umur 33 saya rasa wah pakai sepatu tinggi udah nggak enak nih. Saya harus cari sepatu, saya harus hunting sepatu yang nyaman, tingginya tidak tinggi sekali seperti saya zaman di bawah 33, tetapi yang nyaman gitu. Tetap saya maunya yang fashionable tetapi yang nyaman, dan itu nggak gampang karena biasanya yang nyaman itu untuk nenek-nenek, mama-mama, AI yang bentuknya nggak ada gaya lagi. Nah saya nggak bisa itu, saya kejar hunting. Jadi saya kalau pelayanan di luar negeri sekalian saya butuh 1-2 hari untuk saya cari barang-barang yang nyaman di pelayanan. Nah seperti itu kira-kira. Kapan itu ya kami mau pergi, ya mau pergi, cuman pergi belanja aja barang gitu ya. Terus saya ketemu para staf yang mau ikut. Dia bilang, aduh ibu, kok dari atas sampai bawah kok sempurna, katanya. Maksudnya kan kita kan nggak pergi kemana-mana, kan kita kan cuma mau belanja barang pecah belah. Saya bilang, nah kalau saya sudah di depan cermin nanggung, saya tuh nggak bisa yang kurang dari yang ada sih. Ada waktunya dimana kemarin tuh saya sudah udah beberapa hari itu keluar pakai make up dan apa. Saya bilang tadi malam bahkan saya bilang, maaf saya ini ketemu kalian saya mau makan, saya nggak pakai apa-apa ya, karena saya mau taruh olive oil ya, minyak zaitun di wajah saya nggak pingin pakai apa-apa gitu. Ada juga saatnya begitu. Jangan lupa dan jangan salah, excellent itu bukan sombong ya. Kalau seseorang sudah sampai ke ekstrim excellent lalu mereka maunya yang brand terus mahal, itu nanti yang
yang murah nggak mau, yang ecek-ecek nggak mau, yang sederhana nggak mau, yang nongkrong di pinggir jalan warungan nggak mau, semuanya pakai yang mahal dan bermerek. Wah, itu sudah nanti kejebak kepada keangkuhan, kesombongan, dan rupa-rupa duniawi ya. Kita harus bisa membedakan hal itu, jangan sampai kita kejebak ke sana. Kita asal tahu mana yang baik, yang berguna, yang enak, yang nyaman, tetapi tetap kita juga harus rendah hati. Dikasih apa saja kita juga bisa mau terima ya. Jangan sampai kita dikasih makan yang kurang enak atau apa kita nggak mau, kita maunya selalu di hotel bintang 5. Kami juga makan di bintang 5 juga, di hotel-hotel mewah seperti Mulia, di Pullman Hotel, di Mandarin, di Hyatt. Tetapi itu hanya boleh dihitung ya, mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kayaknya nggak sampai 3 bulan sekali deh kalau ada pesta yang mewah gitu. Tapi hari-hari yang lain kami makan bakso abang-abang ya, bakmi tek-tek di pasar ya, dan yang ringan-ringan saja. Jadi kita harus tahu keseimbangan itu, jangan sampai kita ini terlalu ekstrim di mana kita sudah sampai kepada excellency tetapi kita nggak mau merakyat ya, seperti Pak Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo. Walaupun dia itu orang nomor 1 di negeri kita, dia tetap pakai baju yang sederhana, lalu beliau juga masih makan di beberapa warung juga, di restoran ya, dan beliau sangat merakyat, turun kepada rakyat dan menyapa mereka, foto dengan mereka. Nah, beliau bukan tipe yang sombong, walaupun beliau kinerjanya sangat excellent sehingga sampai kepada puncak topnya orang Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya hari ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian yang sedang mengejar visi. Jangan lupa kerjakan dalam 1 minggu ini apa yang menjadi visi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilihat selama ini kurang excellent, kejarlah sampai kepada level yang excellent. Tuhan Yesus berkati. Silakan dipimpin dalam doa. Saya serahkan kepada ketua kelas.